Baik, hari ini kita akan belajar tentang senyawa turunan alkana ya. Senyawa turunan alkana. Nah, jadi senyawa turunan alkana ini adalah materi yang akan dipelajari di kelas 12 semester 2 ya. Jadi materi semester terakhir ini. Nah, jadi di dalam senyawa turunan alkana ini kita akan mempelajari lebih dalam berhubungan dengan salah satu kelompok dalam senyawa hidrokarbon yaitu alkana yang sudah dipelajari di kelas 11 semester pertama ya. Nah, senyawa turunan alkana ini dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama ada yang namanya kelompok senyawa alkohol atau disebut juga nama lainnya adalah senyawa alkanol. Kemudian selanjutnya ada lagi kelompok yang kedua yaitu senyawa eter atau disebut juga dengan alkoksi alkana. Nah, kemudian kelompok senyawa yang ketiga ada kelompok senyawa aldehid. Aldehid atau disebut juga dengan kelompok senyawa alkanal ya. Dan kemudian selanjutnya ada lagi kelompok senyawa turunan alkana yang keempat yaitu keton atau disebut juga dengan alkanon. Dan kemudian selanjutnya senyawa kelompok yang keempat yaitu asam karboksilat. Ada asam karboksilat atau di nama lainnya adalah asam alkanoat. Nah, kemudian kelompok senyawa yang terakhir ada yang namanya senyawa ester atau disebut juga nama lainnya adalah alkil alkanoat. Nah, bagaimanakah cara kita membedakan antara suatu senyawa dengan senyawa lainnya dari 6 kelompok ini? Nah, yang membedakan antara alkohol eter sampai ke ester ini ada yang namanya gugus fungsi. Di mana gugus fungsi untuk alkohol itu ada yang namanya gugus OH-nya. Nah, sementara kalau eter, gugus pembedanya atau gugus fungsinya itu ada O di tengah-tengah. Sementara R ini adalah alkilnya ini ya. Ini ada R-nya, ada alkilnya. Kalau eter ini alkilnya bisa berbeda atau sama, yang di kiri dengan yang di kanannya. Sementara kalau aldehid, gugus fungsinya adalah RCOH ya. Nah, itulah ciri-ciri kalau senyawanya itu adalah senyawa aldehid. Sementara kalau keton bagaimana pula? RCO R aksen. Bisa R-nya itu berbeda atau R-nya sama yang di kiri dengan yang di kanan ya. Sementara kalau asam karboksilat, gugus fungsinya itu adalah RCOOH. Kemudian kalau ester, gugus fungsinya adalah RCOOR aksen. Nah, jadi sekarang yang membedakan antara satu senyawa dengan senyawa lain apa? Di dalam 6 kelompok ini, jadi kalau ada OH, ada gugus OH-nya, berarti di sana kelompoknya adalah senyawa kelompok alkohol ya. Dan kemudian kalau misalnya ada O satu buah di tengah yang diapit oleh 2 buah alkil, maka itu adalah kelompok senyawa eter. Kemudian kalau misalnya di sini ada COH, berarti ini adalah kelompok senyawa aldehid. Dan kemudian kalau misalnya di sini ada CO diikat oleh 2 buah alkil kiri kanannya, berarti ini adalah kelompok senyawa keton. Dan kemudian kalau di sini misalnya ada gugus COOH, berarti ini adalah kelompok senyawa asam karboksilat. Dan kemudian kalau ada COO yang diapit oleh 2 buah alkil, berarti ini adalah kelompok senyawa ester ya. Nah, jadi inilah yang perlu kita ingat bahwa gugus fungsi ini adalah gugus pembeda antara suatu senyawa dengan senyawa lainnya ya. Jadi yang membedakan alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester ini adalah gugus fungsi dari senyawa-senyawa ini. Nah, baik, cukup sekian dulu materi yang pengenalan yang berhubungan dengan senyawa turunan alkana ini ya. Baik, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.